Apakah TikTok Go akan mengalahkan travel agent? Apakah TikTok Go akan merubah cara orang merencanakan perjalanan? Hai, saya Madeline Sophie. Saya praktisi di bidang pariwisata dan di channel ini saya berbagi tips bagaimana caranya memulai menjalankan travel agent dari nol, dan juga kita banyak bicara mengenai pemasaran digital untuk travel agent. Kali ini saya ingin membahas mengenai TikTok Go, sesuatu yang menurut saya sangat menarik untuk saya pelajari. Dan apa sih kerjanya TikTok Go? Apakah betul TikTok Go ini akan mengalahkan dominasi travel agent? Jadi gini, buat Anda yang mungkin masih belum familiar dengan apa itu TikTok Go, mungkin boleh saya informasikan sedikit. TikTok Go adalah fitur ekosistem pariwisata yang terintegrasi di dalam aplikasi TikTok, yang memungkinkan pengguna melakukan reservasi hotel, restoran, dan objek wisata langsung dari konten video pendek. Mekanismenya sendiri berbeda dengan affiliate barang fisik, karena ini kan barang jasa ya. Jadi TikTok Go itu menggunakan sistem service to booking. Jadi si kreator itu cukup menautkan aja link lokasi dan bisa melakukan reservasi secara langsung. Di sini juga ada otomatisasi proses pembayaran, konfirmasi reservasi, hingga pembayaran komisi kepada kreator yang biasanya sekitar 5-10%. Itu diproses secara otomatis oleh sistem tanpa campur tangan manusia. Jadi model bisnis dari TikTok Go itu yang pertama, social first versus transactional first. Jadi ada beberapa penelitian seperti iSmith 2023 dan Journal of Theory and Practice in Humanities and Social Science di tahun 2023 menyoroti bahwa TikTok ini telah mengubah cara orang melakukan perencanaan perjalanan dari model mencari, jadi searching, ke Traveloka, ke Expedia, ya, ke OTA, dan ke travel agent, menjadi model ditemukan oleh si algoritma. Jadi sekarang itu orang melihat TikTok, kemudian ada orang jalan-jalan atau menginap di hotel, itu sudah menjadi inspirasi. Dari yang nggak mau pergi jadi mau pergi. Travel agent harus melihat ini ya, bahwa travel agent itu udah nggak bisa lagi jadi tempat transaksi. Travel agent itu juga harus bikin konten. Kalau di Journal of ResearchGate di tahun 2025 itu menyatakan bahwa TikTok di Filipina dan di Indonesia itu udah jadi alat pemasaran, karena mereka itu menjualnya secara visual dan authenticity. Jadi konten di TikTok itu lebih memberikan kepercayaan karena orang itu menceritakan apa adanya, keaslian, nggak ada dibuat-buat atau diedit-edit yang sampai kayak bikin film keren banget gitu, enggak. Nah, inilah yang membuat orang jadi percaya daripada melihat katalog atau website. Sempat sih waktu bulan Juli 2024 itu ada isu bahwa TikTok itu akan mengakuisisi mitra travel agent gitu. Tapi sekarang belum bisa karena ada regulasi Permendak nomor 31 tahun 2023 yang harus memisahkan antara media sosial dengan e-commerce. Jadi inilah yang membuat si TikTok juga nggak bisa untuk jualan langsung di satu aplikasi. Sementara saya berikan kesimpulan, TikTok belum bisa mengalahkan travel agent secara total. Tapi TikTok sudah memenangkan satu tahapan, inspirasi dan riset perjalanan. Si TikTok sendiri ini kan punya algoritma yang bisa menciptakan tren wisata. Keren, jadi kayak TikTok itu bisa menciptakan kayak hidden gem, sesuatu yang kadang nggak terdeteksi oleh travel agent besar. Nah, inilah yang membuat orang itu nggak lagi mencari di Google atau di search engine atau tanya ke travel agent, tapi orang itu lebih senang mencari inspirasi yang ada di TikTok. Jadi dalam konteks TikTok Go di Indonesia, HDA Go atau official partner dari TikTok yang fokus mengelola ekosistem pariwisata F&B dalam platform tersebut. Kalau kita analogikan itu gini, TikTok itu kan mesin, HDO Go itu adalah operatornya yang mengelola ribuan driver atau kreator, dan kendaraannya adalah hotel. Fungsinya HDA Go adalah menjadi jembatan antara merchant dan kreator. Mereka juga berfungsi sebagai pengelola sistem afiliasi atau MCN, multi channel network. Harus memastikan nih bahwa ada pendaftaran resmi dari hotel, kemudian kurasi kreator, kemudian distribusi komisi. HDA Go ini juga menjadi penjamin ulasannya itu diarahkan gitu supaya jadi viral dan nggak sembarangan gitu, supaya bener-bener kalau hotel itu make kreator ini itu betul-betul bisa menghasilkan GMV dan merchant tentunya merasa aman. HDA Go ini juga
punya kredibilitas. Mungkin Anda tanya, kapan sih perubahan ini sebenarnya terjadi? Ada momentum transisi dari tahun 2024 hingga 2025 ketika algoritma TikTok bergeser dari sekedar hiburan buat orang bisa ketawa-ketawa lucu-lucuan gitu menjadi search engine atau mesin pencari. Jadi kapan sih TikTok Go itu mengalahkan OTA? Dulu orang ke OTA kan cari informasi. Sekarang orang menemukan destinasi di TikTok dan bayar saat itu juga pada saat orang itu klik. Nah ini alert ya bagi travel agent karena sekarang ini kan Januari 2026 masa red alert. Paling enggak travel agent tuh mesti sedikit waspada ya karena 40% calon pelanggan mulai menanyakan paket persis yang ada di travel agent di TikTok. Nah, jadi TikTok Go ini bermanfaat di tangan siapa? Yang jelas ya bagi user bermanfaat. Kan mereka biasa cari hidden gem, terus dapetin harga flash sale. Tapi sebenarnya ya TikTok Go juga bermanfaat sih buat travel agent. Karena kalau travel agent itu mulai bertransformasi menjadi merchant, pasti paketnya bisa masuk ke dalam inventory-nya TikTok kan dan dijual oleh ribuan kreator. Jadi TikTok Go itu bukan musuh travel agent, tapi bisa juga menjadi channel distribusi yang baru. Nah pertanyaannya, kenapa sih TikTok Go menjadi ancaman nyata gitu kan? Yang pertama ada trust gap atau celah kepercayaan. Orang tuh sekarang lebih percaya sama ulasan yang jujur. Meskipun sebenarnya kreatornya dibayar, tapi kan mereka lebih percaya sama kreator yang mereka kenal daripada anonim. Yang kedua adalah zero friction. Orang tuh ngeliat videonya, terus orang itu bayar. Cuma berapa detik doang. Yang ketiga adalah algoritma agresif. TikTok itu bahkan tahu kapan orang merencanakan liburan. Bahkan sebelum orang itu mau searching. Untuk melawan arus ini gimana caranya travel agent bisa bersaing dan bertahan? Jadi travel agent udah nggak lagi bisa jualan tiket. Mereka harus melakukan pivot ke experience designer. Tawarin lah paket yang nggak terlalu kompleks untuk dijual di TikTok. Misalnya ya tur 3 negara gitu atau mengurus visa. Kemudian langkah kedua adalah man in the loop, jualah keamanan. Anda bisa bilang begini, kalau hotel yang Anda beli di TikTok ternyata scam, Anda mesti lapor ke siapa? Nah ini kan bisa ya begitu ya. Jadi melalui kami travel agent, staff akan menjemput Anda ke hotel misalnya. Ketiga adalah hybrid model. Travel agent sih sebenarnya nggak perlu punya akun TikTok resmi yang fungsinya untuk jualan, tapi lebih ke fungsinya edukasi. Kayak tips membuat paspor, tips mendapatkan harga murah. Oke, mungkin sekarang akan ada yang tanya, Madeleine, Ibu Madeleine dari Tourism Digital Marketing, bagaimana dong caranya travel agent untuk melawan balik TikTok Go? Klik subscribe yuk dan klik like. Oke, saya akan memberikan tips bagaimana caranya travel agent bisa lawan balik TikTok Go. TikTok memang menang dalam volume dan kecepatan, tapi seringkali gagal dalam kurasi yang lebih mendalam. Jadi di sini tuh travel agent itu mesti berpindah peran, mulai dari seller menjadi kurator dan konsultan, melakukan hyper personalization. Travel agent harus bisa menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh algoritma. Contohnya, empati, penyesuaian jadwal yang sangat mendetail. Misalnya, kalau lansia gimana ya? Atau kalau rombongan besar butuh special treatment gimana ya? Kemudian expert insight. Kalau TikTok kan ngasih sesuatu yang viral ya. Kalau travel agent tuh bisa memberikan sesuatu yang terbaik sesuai objektivitas. Jadi misalnya kita bisa ke sana kalau di bulan ini. Contohnya kalau orang tanya sama saya, bagusnya ke sana bulan apa ya? Oh, Maret, April paling cantik karena bunga sedang bermekaran. Itu nggak bisa dijawab oleh TikTok. Yang kedua, fokus aja travel agent kepada kompleks itinerary. Jadi karena gini loh, TikTok itu kuat di dalam transaksi satuan kayak hotel aja, berapa malam, resto aja. Nah sedangkan kan kalau travel agent itu bisa multi kota, bisa melakukan logistik transportasi yang rumit, ngurusin asuransi, mobil lepas kunci, visa, ngisiin formulir, dan sebagainya. Yang ketiga adalah after sales dan mitigasi krisis. Kelemahan terbesar di TikTok adalah tidak ada bantuan manusia pada saat terjadi masalah.
Misalnya nih, waktu udah booking hotel confirm kan sering terjadi ya, booking hotel confirm, sampai di sana hotelnya overbook, atau aduh ternyata hotelnya kok kayak gini ya, ada sesuatu terjadi. Lapornya kemana? Kalau travel agent kan bisa jadi peace of mind, bisa menggaranti bahwa kalau terjadi apa-apa di lapangan, hubungi aja nomor telepon ini gitu, atau ya emergency call gitu kan, travel agent punya. Terus travel agent mesti bisa menawarkan yang namanya eksklusivitas of platform deal. Kan ada tuh hotel-hotel yang nggak mau kerjasama sama TikTok, atau private tour yang nggak bisa dijual di TikTok. Nah itu travel agent bisa jual. Oke, di sini saya akan memberikan tabel perbandingan strategi dari TikTok Go dengan travel agent. Kita lihat di sini ya, bahwa dari sisi harga TikTok Go memang kompetitif sekali, dan harga paket di travel agent itu memang harga komplit, pasti nggak sama. Kemudian dari sisi kecepatan, si TikTok sendiri ini sangat cepat sekali klik instan, sedangkan travel agent itu lebih ke konsultatif, jadi waktunya lebih panjang. Kemudian dari sisi kelebihan, TikTok Go itu visual dan sangat menarik, serta pengambilan komisi yang cepat. Kalau di travel agent itu lebih mengutamakan details, keamanan, penanganan masalah. Nah, dari TikTok Go, target pasarnya adalah solo traveler atau anak muda. Tetapi di travel agent sendiri, ini targetnya lebih ke family, korporasi, dan luxury travel. Di sini saya juga memberikan SWOT travel agent di era TikTok Go. Saya akan melihat dari ancamannya dulu. Kalau dari sisi ancaman, itu ada TikTok memiliki jutaan kreator yang jadi salesnya, dan TikTok itu tahu apa yang diinginkan user, sehingga mereka bisa membuat FYP di setiap konten usernya. Nah, tapi dari sisi ancaman ini kita juga punya opportunity atau punya peluang, yaitu dengan hybrid model, membuka etalase di TikTok tapi transaksi tetap melalui jalur konsultasi, karena konsultasi adalah kekuatan dari travel agent. Kita travel agent masih punya human touch, masih punya empati. Tentunya sebagai travel agent konvensional masih punya kelemahan, antara lain prosesnya manual, jadi kalah cepat dengan klik yang instan dari TikTok. Analisis ini bisa membantu travel agent untuk bisa memukul balik TikTok Go dan bagaimana caranya berlindung. Nah, enaknya di Indonesia secara hukum dan regulasi masih ada wasit, yaitu pemerintah, di mana pemerintah itu masih punya beberapa undang-undang yang memisahkan media sosial dengan e-commerce. Ada Permendak nomor 31 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemerintah melarang media sosial merangkap sebagai e-commerce dalam satu aplikasi. Jadi kalau TikTok berlaku sebagai OTA, mereka harus memisahkan entitas ya, dan ini baguslah untuk napas bagi travel agent konvensional. Kemudian ada perlindungan konsumen. Kalau terjadi apa-apa sama pesanan dengan menggunakan TikTok Go, ini lapor kemana? Nah, sekarang last but not least, ini pesan terakhir dari saya. Ada satu quote atau ya gimana gitu yang menyatakan bahwa if you cannot beat them, join them. Biar bagaimanapun juga travel agent nggak bisa menjauhi TikTok, karena mereka itu kan menjadi content provider atau multi channel network bagi para kreator. Jadi travel agent kan bisa jadi supplier resmi bagi kreator TikTok. Travel agent juga bisa merekrut staff yang fungsinya bukan jadi admin penjualan, tapi jadi konten kreator yang tugas membuat konten hidden gem yang belum viral. Oke, demikian tadi sharing saya kali ini. Semoga ini bermanfaat buat travel agent Anda. Saya di sini dari Berisi Cafe, Rumah Perubahan Profesor Renat Kasali. Terima kasih, dan kalau ada yang mau tanya, boleh tulis di caption di bawah. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.